Salam dan panggilan beribadah. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2020, hari yang Tuhan kuduskan. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya kepada kita semua. Dan melalui ibadah ini, terimalah salam damai sejahtera buat kita semua. Salam dan selamat hari Minggu. Salam dan selamat hari Minggu juga buat kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita ketahui, pengaruh virus corona yang sedang terjadi hingga pada saat ini, sehingga kita melakukan ibadah minggu di tengah-tengah keluarga. Namun kondisi ini tetap mengingatkan kita supaya senantiasa memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memakmurkan nama-Nya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Sebelum kita bernyanyi, marilah kita berdoa hening sejenak. Kita berdoa. Amin. Bernyanyi dari pendek kami datangnya Tuhan. Marilah kita bersama-sama memasmurkan nama-Nya dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 3 ayat 1 sampai 2. Datangnya Tuhan, mau beroleh kehidupan. Datanglah dan beri berkat, teguhkan persekutuan. Menghayati firman Tuhan, satu dalam Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Firman-Mu beritakanlah, itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan, terang di jalan hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang-orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus,
dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 115 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allahku. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa, hati, roh semua, dan lindungilah kami semuanya. Kuduskan Tuhan, kami umat-Mu, pimpin kami agar taat melakukan kehendak-Mu. Tolong umat-Mu dengan Roh Kudus. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan buat kita saat ini, tertulis di dalam hukum Taurat yang kedua serta maksudnya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD atau UG nomor 188 ayat 1 sampai 2. Tuhan berilah syukur kataku. Bagus kau duduk dulu. Kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, ampunilah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
apabila kita merenungkan di dalam diri kita betapa seringnya kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dan memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami mengaku betapa seringnya juga kami gagal melakukan kehendak-Mu. Kami sering menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan sudah sepantasnya lah kami mendapat murka Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Ya Yesus, dengar doaku, jauhkan yang jahat. Tuhan kuduskan hatiku, agar ku bahagia. Saudara yang terkasih, apabila kita mengaku serta memohon pengampunan dosa, ketahuilah bahwa Allah itu setia dan adil, mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita dengar dan terima janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDKBP Paras 28 ayat 1 sampai 3, yakinlah pada Tuhan. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat, dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Tinggalkanlah kesedihan, Yesuslah penghiburanmu. Suka-duka dan derita menguatkan imanmu. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, epistel buat kita saat ini tertulis di dalam kitab
Zefaniah 2 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membacanya secara responsorial. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala itu, sebelum datang ke atasmu dari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 747 ayat 1 sampai 2. Aku berjalan berlelah. Aku berjalan berlelah, mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Aku tak mau di dalam gelap, di dalam bimbang dan resah, yang selalu ku rindukan tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Pengakuan iman. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 118 ayat 1 sampai 2. Lindungilah ya Tuhan.
selalu bekerja agar hidup umat-Mu damai sejahtera. Khotbah 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Buat kita semua, saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat pilihan Tuhan, pasti kita sangat bersukacita apabila kondisi kehidupan kita damai sejahtera. Dan sesungguhnya Allah telah menganugerahkan damai sejahtera melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang rela berkorban mati di kayu salib. Allah menyatakan kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal, dan kita sungguh meyakini bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi anaknya. Oleh karena itulah, sudah seharusnya kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Sebagaimana yang dikatakan Simon Petrus, bahwa dia telah menerima anugerah dari Tuhan sebagai orang yang beriman, mengimani anugerah keselamatan, dan dia juga yakin bahwa dia telah dipanggil Tuhan menjadi hamba-Nya. Demikian juga keyakinannya bahwa anugerah keselamatan itu dianugerahkannya juga kepada sesama manusia lainnya. Dan itu jugalah keyakinan kita, bahwa Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, kehidupan yang kekal kepada kita. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan Allah memerintahkan kepada kita supaya saling mengasihi. Dan apabila kita saling mengasihi, maka nyatalah damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataannya, betapa seringnya terjadi kekacauan. Mungkin kita dapat melihat kekacauan yang terjadi sesama anggota keluarga, kekacauan terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan kekacauan yang terjadi antar negara. Saling menyalahkan secara umum pergumulan kita bersama menghadapi pandemik virus corona COVID-19. Dampak buruk bagi kesehatan, dampak buruk bagi kondisi perekonomian, pendidikan, kegiatan gereja, dan apabila kita hanya mengandalkan kemanusiaan kita, besar kemungkinan dampaknya akan semakin buruk. Tetapi saudara yang terkasih, sebagai umat pilihan Tuhan, sudah saatnya kita semakin sungguh-sungguh mengandalkan iman, menyikapi kondisi yang terjadi. Benar-benar kebaikan Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-5. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup saleh. Dia telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luputlah kita dari hawa nafsu duniawi yang menyesakan dunia, yang walaupun kadang kala kondisi tidak selalu mendukung kita untuk merespon anugerah Tuhan itu, tapi kita dikuatkan dan dimampukan oleh Roh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memohon di dalam doa kita dan mau melakukan yang benar. Sama seperti kondisi yang dihadapi oleh Simon Petrus, terjadi kekacauan di dalam kehidupan umat Tuhan pada masa gereja mula-mula. Betapa banyaknya nabi dan guru palsu. Sikap mereka itu digambarkan seperti hewan dan binatang, tetapi mereka itu sama seperti dengan hewan yang tidak berakal.
sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Oleh karena itulah Simon Petrus mengingatkan mereka dan kita juga pada saat ini supaya semakin sungguh-sungguh mengimani akan kuasa Tuhan. Karena ketika kita dengan sungguh-sungguh mengimani akan kuasa Tuhan, maka kita akan semakin bijaksana dengan pengetahuan kita. Demikian juga akan berdampak dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan akan saling mengasihi kepada semua orang. Topik minggu kita pada saat ini, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Keadilannya itu dinyatakannya dengan menganugerahkan berkat berlimpah-limpah, diberikannya semangat, dianugerahkannya keberhasilan apabila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kehidupan seseorang akan semakin kacau, bahkan dia tidak akan dapat melihat akan kuasa Tuhan, dan pikirannya picik apabila seseorang itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan anugerahkan, marilah kita respon dengan semakin sungguh-sungguh mengimani akan kuasa Tuhan dan meneladani kasih-Nya dengan saling mengasihi tanpa kecuali siapapun. Ini juga diingatkan kepada bangsa Israel melalui Jepania dan disampaikan juga kepada kita bangsa Indonesia. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 763 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kau bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Dua kali minggu nanti.